Bayangkan, di atas pelaminan yang megah, berdiri seorang wanita muda dengan gaun putih berhias mutiara, wajahnya cantik tapi porak-poranda oleh air mata. Di sampingnya, berdiri seorang pria tua berjenggot rapi, mengenakan peci hitam dan jas hitam. Senyumnya tipis, tenang, tapi menghujam batin wanita di sebelahnya seperti pisau dingin yang perlahan menusuk ke dalam hati. Tangan wanita itu gemetar memegang tisu basah, air mata mengalir deras di pipinya. Bukan karena haru, bukan karena bahagia, tapi karena luka yang dipaksa disembunyikan di depan semua tamu undangan. Ia tak tahu apakah ini hari pernikahan, atau hari kematiannya secara batin. Dan saat ijab kabul itu sah diucapkan, tubuhnya lemas. Seisi dunia seperti runtuh dalam diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang tega menyerahkan anak gadisnya pada pria seusia ayahnya sendiri? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Alia. Gadis satu-satunya di keluarga Pak Rahmat dan Bu Asni. Sejak kecil, Alia tumbuh dalam keluarga berada. Segala kebutuhannya terpenuhi. Tapi sejak masuk SMA, arah hidupnya mulai berubah. Pergaulan bebas dan pertemanan yang salah membuat Alia tumbuh menjadi pribadi yang semakin jauh dari didikan agama. Ia jarang sekali pulang tepat waktu. Pakaian yang ia kenakan makin hari makin terbuka. Wajahnya selalu dilapisi makeup tebal, bibirnya merah menyala, dan matanya sering sayu karena pulang larut malam. Bu Asni sudah sering menangis dalam doa, memohon agar Allah membukakan hati anak gadisnya yang semakin hari semakin sulit dikendalikan. Tiap malam, Pak Rahmat hanya diam di serambi. Tak ada yang ia ucapkan, selain menarik napas panjang sambil menatap gelas teh yang sudah dingin. Mereka berdua tahu, kalau ini terus dibiarkan, Alia akan hancur. Sampai suatu hari, kabar buruk datang. Seorang tetangga mengadu bahwa Alia terlihat bermesraan dengan laki-laki tak dikenal di depan warung dekat masjid. Ibu-ibu pengajian mulai membicarakan keluarganya. Nama Alia jadi bahan gunjingan. Saat itu Bu Asni pingsan di dapur. Pak Rahmat hanya bisa mendekap tubuh istrinya sambil menangis pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mengakui bahwa ia kalah sebagai seorang ayah. Di tengah kekalutan itu, datanglah seorang tamu, Ustadz Salman, seorang guru ngaji yang dihormati di kampung. Ia datang tidak untuk menegur, tapi menawarkan sesuatu yang membuat darah Pak Rahmat membeku. Apa yang kalian butuhkan bukan marah atau ancaman, Pak, ujar Ustadz Salman pelan. Alia butuh pelindung, seseorang yang bisa membimbingnya, bukan memenjarakannya. Pak Rahmat terdiam. Tak paham maksudnya. Alia, biarkan dia jadi istriku. Aku akan sabar. Aku akan jaga dia. Aku akan tuntun dia kembali pada Allah. Lanjut Ustadz Salman tanpa gemetar. Pak Rahmat dan Bu Asni saling pandang. Tawaran itu terdengar tak masuk akal. Alia baru 23 tahun. Ustadz Salman, usianya sudah kepala 5. Tapi entah mengapa, di saat itu, tawaran itu terasa seperti seberkas cahaya kecil di tengah gelapnya lorong tanpa ujung. Bu Asni hanya bisa menangis dan mengangguk, meski hatinya remuk. Mereka tahu, keputusan ini bukan untuk menyenangkan Alia, tapi untuk menyelamatkannya. Dengan cara apapun yang bisa. Alia syok saat mendengarnya. Ia menjerit. Ia memaki. Ia menendang pintu kamar dan melempar semua barang. Ia merasa dikhianati oleh orang tuanya sendiri. Kenapa kalian tega? Dia tua. Dia ustadz. Aku bukan budak pesantren. Teriaknya, matanya merah, suaranya serak. Bu Asni hanya bisa memeluk anaknya dari belakang sambil menangis. Ibu cuma ingin kamu pulang. Nak, pulang ke Allah, sebelum semuanya terlambat. Tangisan itu tidak merubah keputusan. Pernikahan pun diputuskan akan dilangsungkan minggu depan. Diam-diam. Hanya keluarga dan beberapa tetangga terdekat. Dan pada hari itu, Alia berdiri di pelaminan, seperti mayat hidup. Gaun pengantin putihnya terlalu mewah untuk hati yang sedang terkoyak. Di sebelahnya,
Ustadz Salman berdiri dengan tenang. Tak banyak bicara, tapi matanya penuh doa. Ketika ijab kabul selesai, dan semua orang mengucap, sah, Alia tak tahan. Air matanya meledak. Tangisnya pecah. Tangannya gemetar memegang tisu. Dunia seperti berhenti sejenak. Ia tidak tahu bahwa hari itu justru akan menjadi hari awal hidupnya yang sesungguhnya. Tapi saat itu, yang ia tahu hanya satu hal. Ia sedang dikuburkan hidup-hidup dalam pernikahan yang tak pernah ia inginkan. Malam pertama itu, tidak ada cahaya remang yang romantis, tidak ada senyum malu atau rasa canggung seperti pasangan baru pada umumnya. Yang ada hanya sunyi, sedingin ubin kamar. Alia duduk di sudut ruangan, masih mengenakan gaun pengantinnya, makeupnya sudah rusak karena tangis yang tak berhenti sejak siang. Matanya bengkak, wajahnya penuh sesal, hatinya hancur. Sementara itu, Ustadz Salman duduk tak jauh dari sana. Ia tidak mendekat. Ia tahu, malam ini bukan waktunya bicara. Ia hanya berkata pelan, silakan istirahat. Kalau butuh sesuatu, panggil saja. Lalu ia berdiri, mengambil bantal dan sajadah, dan keluar dari kamar itu. Malam itu, Alia tak tidur. Ia hanya menatap langit-langit sambil menggigit tisu basah. Bukan ini yang ia bayangkan tentang hidupnya. Bukan ini yang ia mau. Ia merasa seperti tawanan dalam rumah mewah, tapi tanpa pintu keluar. Hari demi hari pun berjalan seperti mayat hidup. Alia tinggal satu atap dengan pria yang secara sah adalah suaminya, tapi ia tak pernah bicara lebih dari 2 kata. Pagi-pagi, Ustadz Salman sudah pergi mengajar ngaji di musola kecil dekat rumah. Kadang dia membawa makanan pagi pulang, diletakkan di meja, lalu masuk ke kamarnya sendiri. Alia tidak pernah menyentuhnya. Baginya, pria itu bukan suami, tapi penjaga penjaranya. Ia masih mengunci diri di kamar. Scrolling media sosial, menghubungi teman-temannya, curhat kepada sahabat lamanya, Dita. Astaga, kamu serius? Kamu nikah sama Ustadz? Umur 50? Dia tua, Dit, kayak ayah aku sendiri, aku gak ngerti, kenapa aku disuruh nikah sama dia. Ya ampun, kamu sabar ya, tapi sumpah, ini sih, kayak nikah karena dihukum. Kata-kata itu menusuk telinga Alia. Tapi dalam hatinya, ia merasa Dita benar. Ini seperti hukuman. Dan setiap kali ia melihat wajah suaminya yang sabar dan tenang, justru membuatnya makin muak. Kenapa pria itu tak marah? Kenapa dia tidak marah saat diabaikan? Kenapa dia tidak meninggalkannya saja? Suatu sore, Alia nekat keluar rumah dan pergi ke kafe lama tempat ia biasa nongkrong. Duduk bersama teman-teman lama, tertawa-tawa, berpura-pura hidupnya baik-baik saja. Tapi hatinya kosong. Saat ia pulang malam, Ustadz Salman membukakan pintu. Ia tidak bertanya apa-apa. Hanya menyodorkan air hangat dan berkata, "Kalau mau wudhu dulu, saya sudah siapkan handuk." Alia mendengus dan masuk kamar tanpa berkata apapun. Malam-malam berikutnya terasa sama. Hening, datar, dingin. Tapi diam-diam, sesuatu mulai bergerak di hati Alia. Ia pernah bangun tengah malam, dan melihat pintu kamar suaminya terbuka sedikit. Ia mengintip pelan. Dan di dalamnya, Ustadz Salman sedang sujud sangat lama. Air matanya menetes ke sajadah. Mulutnya bergetar, berdoa dengan suara lirih. Alia terpaku di balik pintu. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria itu menangis. Bukan karena dibentak. Bukan karena dipukul. Tapi karena memohon sesuatu yang terdengar seperti, "Ya Allah, lembutkanlah hatinya. Jangan hukum dia karena dosanya, dia cuma belum tahu." Alia menutup pintu perlahan dan masuk ke kamarnya. Ia terduduk di lantai, tak sanggup menahan sesak. Ada sesuatu dalam tangisan itu yang menampar nuraninya. Dan malam itu, ia tak bisa tidur. Bukan karena benci, tapi karena bingung. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa dia tidak pernah menyentuhku? Bahkan memaksaku? Kenapa dia malah mendoakanku? Esok harinya, Alia terbangun dan melihat ada sepiring nasi uduk, tahu goreng, dan secangkir teh manis di meja. Ada kertas kecil bertuliskan, "Saya tidak bisa membuatmu bahagia.
Tapi saya ingin jadi orang pertama yang menyambutmu kalau kamu ingin pulang ke jalan yang benar. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Ia menatap piring nasi itu dengan mata berkaca-kaca. Dan saat ia makan, untuk pertama kalinya, Alia menangis sambil mengunyah. Tangisan itu bukan lagi tangisan amarah, tapi sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia hanya tahu, hatinya mulai retak. Dan dari retakan itu, cahaya kecil mulai masuk, perlahan. 3 minggu sudah berlalu sejak ijab kabul itu diucapkan. Tapi di rumah itu, tidak pernah ada suara candaan, tidak pernah ada panggilan sayang, tidak ada sentuhan, bahkan tak ada senyum. Alia dan Ustadz Salman hidup seperti dua kutub yang tak pernah bersentuhan. Siang hari, Ustadz Salman sibuk mengajar anak-anak di musola. Pulang hanya untuk membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan kembali masuk ke kamarnya. Sementara Alia, walau mulai jarang keluar malam, tetap hidup dalam keheningan yang sama dinginnya. Ia belum pernah sekalipun menatap wajah suaminya lebih dari 5 detik. Namun kini, yang berbeda adalah, ia mulai memperhatikan. Bukan dari pandangan mata, tapi dari gerak-gerik kecil. Dari cara Ustadz Salman membalikkan sandal yang terbalik di depan pintu. Dari caranya menyiapkan segelas susu hangat di dekat tempat tidur Alia, tanpa berkata apapun. Dari caranya membetulkan keran air yang bocor, bahkan saat tak ada yang meminta. Alia bingung. Lelaki ini tidak pernah bertanya, tidak pernah mendesak, tapi juga tidak pernah pergi. Ia hanya ada. Diam. Tapi hadir. Sampai pada suatu malam, Alia merasa perutnya sakit hebat. Nyeri di ulu hati membuatnya terbungkuk dan berkeringat dingin. Ia tak sanggup berdiri. Dengan suara pelan, nyaris tak terdengar, ia memanggil, "Pak." Pintu kamar terbuka dalam hitungan detik. Ustadz Salman masuk dengan wajah panik tapi tetap tenang. "Ada apa? Sakit?" Alia hanya mengangguk. Air matanya menetes karena rasa sakit. Ustadz Salman langsung memapahnya, membawanya ke ruang tamu, lalu menyeduhkan air hangat dan mengambilkan minyak kayu putih. Sepanjang malam itu, ia duduk di lantai, memijit perut Alia pelan-pelan, sambil membaca sholawat dengan suara rendah. Dan Alia menangis. Bukan karena sakit, tapi karena perasaan yang selama ini ia tekan, mulai retak. Dalam hatinya yang selama ini penuh dendam dan penolakan, tiba-tiba muncul pertanyaan yang menyakitkan. Kenapa dia begitu sabar? Bahkan saat aku tak memberinya apa-apa. Esok paginya, Alia melihat ada satu hal baru di meja makan. Bukan makanan, bukan surat kecil, tapi kitab suci. Al-Quran bersampul hijau toska. Bersih. Belum dibuka. Ia tak tahu harus apa. Ia belum siap membacanya. Tapi ia duduk. Lama. Menatapnya. Lalu ia berdiri, masuk ke kamar mandi. Berwudu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, Alia membuka Al-Quran, walau hanya 1 ayat. Tapi hatinya seperti diguyur air yang menenangkan. Dan diam-diam, di balik pintu dapur, Ustadz Salman melihat dari kejauhan. Ia tak berkata apa-apa. Tapi wajahnya bergetar. Matanya basah. Doanya di malam-malam panjang itu, mulai dijawab perlahan. Tapi belum selesai. Beberapa hari setelah itu, Alia menerima pesan dari temannya, Dita. Sebuah foto dikirimkan ke ponselnya. Foto Alia dan Ustadz Salman duduk berdua di pelaminan, diambil oleh seseorang secara diam-diam. "Lihat nih, babe kamu yang sekarang. Duh, kebayang gak malam pertamanya kayak apa?" Hi geli. Alia terdiam. Matanya panas. Dadanya sesak. Ia balas pesan itu, hanya dengan 1 kalimat. "Tolong hapus. Aku minta tolong." Dita hanya menjawab dengan emoji tertawa. Alia melempar ponsel itu ke lantai dan menangis di lantai kamar mandi. Tangis yang dalam. Tangis karena malu, bukan kepada teman-temannya, tapi kepada dirinya sendiri. Malam itu, Alia duduk di meja makan. Ustadz Salman baru pulang dari musola. "Pak." "Ya? Aku boleh ikut ngaji besok?" Ustadz Salman terdiam. Tapi matanya mengembang. Lalu ia tersenyum tipis. "Boleh. Tentu saja boleh." Alia menunduk. Tapi hatinya terasa ringan.
Ia tidak tahu kemana hidupnya akan mengarah. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa rumah itu tidak sepenjara dulu. Ia tidak mencintai suaminya. Belum. Tapi ia mulai menghormatinya. Dan dari rasa hormat itulah, cinta bisa tumbuh. Perlahan. Diam-diam. Tapi nyata. Sudah hampir 2 bulan sejak akad itu terucap. Dan sejak malam Alia membuka Al-Quran, dunia dalam rumah kecil itu mulai terasa sedikit lebih hangat. Alia belum menjadi istri yang sempurna. Tapi pagi-pagi ia sudah mulai menyapu, memasak, dan menyiapkan sarapan meski sederhana. Ia belum mengenakan jilbab kemana-mana, tapi ia mulai belajar menutup aurat saat keluar rumah. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai ikut duduk di musola, paling belakang, saat Ustadz Salman mengajar anak-anak mengaji. Ia tak banyak bicara, hanya mendengarkan. Tapi kehadirannya mulai disadari warga. Bahkan beberapa ibu-ibu bisik-bisik. Itu istrinya Ustadz Salman ya? Iya, ternyata cantik ya. Lembut juga kelihatannya. Dulu katanya, anak itu rusak. Tapi sekarang, Masya Allah. Ucapan itu tak pernah sampai ke telinga Alia. Tapi Ustadz Salman mendengarnya, dan hanya tersenyum. Suatu hari, hujan deras mengguyur kampung. Alia memandangi jendela dari dalam rumah, sambil memegang cangkir teh. Ustadz Salman belum pulang. Ia khawatir, karena hari mulai gelap. Tak lama, pintu terbuka. Tubuh kurus Ustadz Salman basah kuyup, membawa 2 kantong plastik berisi sayur dan lauk dari pasar. Maaf, aku pulang agak lama. Tadi nunggu reda, tapi gak reda-reda, katanya sambil tersenyum kecil. Alia menatapnya, dan tanpa sadar, ia mendekat, mengambil handuk, lalu mengelap pundak Ustadz Salman. Suasana hening. Tak ada yang bicara. Tapi tangan Alia terus mengelap, pelan-pelan. Ustadz Salman hanya menunduk, membiarkan air hujan jatuh dari ujung rambutnya. Setelah beberapa menit, Alia berkata pelan, hampir seperti bisikan. Kenapa Bapak bisa sabar kayak gini? Aku dulu jahat. Bahkan aku pernah doain Bapak supaya mati. Ustadz Salman tertawa pelan. Bukan mengejek. Tapi seperti sudah tahu. Aku pernah lebih buruk dari kamu, Alia. Tapi Allah tetap buka jalan untukku. Masa aku gak buka pintu buat kamu? Alia tertegun. Pandangannya buram. Tangannya berhenti. Ia menatap wajah suaminya. Untuk pertama kalinya, ia ingin tahu siapa sebenarnya pria ini. Beberapa hari kemudian, Ustadz Salman tidak mengajar di musola. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Ia hanya tidur di kamar. Alia panik. Ia menyiapkan bubur, membuat teh, mengganti handuk di dahinya, bahkan membacakan ayat pendek sambil memegang tangannya. Sore harinya, Ustadz Salman tersadar dan melihat Alia duduk di samping tempat tidur. Matanya sembab karena menangis. Maaf, kamu capek ya? Tanya Ustadz Salman lemah. Alia hanya menggeleng. Jangan minta maaf. Aku yang selama ini jahat. Di malam itu, Ustadz Salman akhirnya bercerita. Bukan tentang penyakitnya, tapi tentang masa lalunya. Bahwa dulu, ia pernah menikah. Istrinya dulu seorang ustadzah. Baik, lembut, sholehah. Tapi ia meninggal saat mengandung anak pertama mereka. Sejak saat itu, Ustadz Salman hidup sendirian. Tidak mau menikah lagi. Tapi saat aku melihat kamu, Alia, aku gak lihat dosa. Aku lihat hati yang hilang arah. Dan aku pengen jadi orang pertama yang tunjukin kamu jalan pulang. Alia menangis di sampingnya. Ia menunduk, menggenggam tangan suaminya, dan berucap pelan. Terima kasih, sudah gak nyerah sama aku. Esoknya, Ustadz Salman mulai membaik. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, mereka makan di meja makan yang sama. Tanpa diam, tanpa canggung, dan tanpa dinding di antara mereka. Alia tertawa kecil saat Ustadz Salman salah menyebut rasa masakannya. Ustadz Salman membalas dengan canda ringan tentang sambal yang kepedesan. Rumah itu mulai hidup. Tidak lagi sunyi. Tidak lagi terasa seperti penjara. Namun, perubahan yang indah itu, ternyata diam-diam memicu ombak dari luar. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Ada yang berkata Alia hanya pura-pura berubah.
Ada yang berkata rumah tangga mereka hanya topeng dakwah belaka. Dan suatu sore, seorang ibu dari pengajian datang ke rumah membawa kabar tak menyenangkan. Katanya, ada video lama Alia yang beredar di grup WhatsApp saat ia sedang berjoget di salah satu kafe, mengenakan pakaian terbuka. Video itu viral di kampung. Dan nama keluarga mereka kembali jadi bahan perbincangan. Alia terdiam. Tubuhnya gemetar. Tangannya dingin. Ia tak bisa berkata apapun. Tapi Ustadz Salman memegang pundaknya dan berkata pelan. Dosa itu urusan masa lalu. Tapi taubat adalah keberanian hari ini. Dan malam itu, Alia menangis lagi. Tapi bukan karena malu. Bukan karena takut. Ia menangis karena ada seseorang yang tetap menggenggam tangannya. Bahkan saat seluruh dunia menariknya mundur. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik. Langit masih kelabu, dan hujan semalam menyisakan genangan kecil di halaman depan rumah. Alia berdiri di dapur, memotong bawang dengan mata masih sembab. Video masa lalunya yang beredar kemarin masih menyisakan luka. Meski Ustadz Salman tak marah sedikitpun, bahkan menenangkannya, tapi bisik-bisik warga masih terdengar samar dari pagar tetangga. Ah, itu cuma topeng. Wanita itu gak mungkin bisa berubah. Kasian Ustadz, istrinya dulu kayak gitu. Yang dulunya keluyuran, masa tiba-tiba jadi istri Ustadz? Kata-kata itu tak pernah diucapkan langsung. Tapi Alia mendengarnya dari dinding, dari pintu, dari langit-langit yang mengingatkannya setiap hari. Namun kini, ia tak lagi melawan dengan kemarahan. Ia melawan dengan diam, air mata, dan perbuatan baik yang terus ia lakukan. Hari itu, seperti biasa, Ustadz Salman mengajar di musola. Alia ikut, duduk di barisan belakang. Tapi kali ini, ia membawa buku catatan. Ia benar-benar menulis. Mencatat ayat-ayat yang diajarkan, menandai tafsir yang menyentuh hatinya. Anak-anak kecil yang biasa mengaji mulai memanggilnya, Bu Alia, dan tersenyum padanya. Bahkan ada satu anak perempuan bernama Nisa yang setiap hari memeluknya sebelum pulang. Awalnya, Alia kaku. Tapi lama-lama, pelukan itu jadi candu kecil, yang membuatnya merasa pantas dicintai. Namun, ujian itu belum selesai. Suatu malam, ibunya, Bu Asni, jatuh pingsan saat berada di warung. Warga segera membawanya pulang, dan Alia histeris saat melihat tubuh ibunya lemas tak bergerak di atas dipan kayu. Tangannya gemetar, wajahnya panik, dan ia terus memanggil. Ibu, ibu, bangun Bu, jangan tinggalin aku, Bu. Ustadz Salman yang sejak awal ikut membantu mengangkat, langsung mengambil air wudhu dan memulai sholat hajat di ruang tengah. Tak lama kemudian, ibunya sadar. Tubuhnya masih lemas, tapi matanya terbuka perlahan. Alia menangis sambil memeluk ibunya. Bu, maafin Alia, maafin aku yang dulu suka nyakitin ibu, nyusahin ibu, bikin ibu malu. Bu Asni hanya mengelus kepala anaknya, tak mampu berkata-kata. Sejak hari itu, Alia tinggal di rumah orang tuanya selama beberapa hari untuk merawat ibunya. Tapi setiap sore, Ustadz Salman datang mengantar makanan, membawa obat, bahkan menggantikan popok ibunya ketika perlu. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan saat malam semakin larut, dan warga menganggap semua itu bukan tugas menantu. Ustadz Salman tetap melakukannya, dengan wajah tenang dan sabar. Alia memperhatikan semuanya dari balik pintu. Ia menatap punggung lelaki itu yang sedang membasuh kaki ibunya, tanpa diminta, tanpa keluhan, tanpa pamrih. Dan di sanalah, hatinya benar-benar meleleh. Malam itu, saat Ustadz Salman hendak pulang, Alia memanggilnya dengan suara pelan. Pak. Ustadz Salman berhenti, menoleh dengan senyuman tipis. Alia menunduk. Tangannya gemetar. Matanya basah. Aku, selama ini gak pernah mikir kalau orang kayak Bapak itu nyata. Aku pikir, Bapak cuma sabar karena gak ada pilihan. Tapi sekarang aku tahu, ternyata cinta itu bukan tentang pelukan atau kata-kata romantis. Tapi tentang ketulusan yang gak pernah nuntut dibalas. Ia terisak. Boleh aku mulai semuanya dari nol? Bukan sebagai istri yang dipaksa, tapi sebagai istri yang pengen belajar mencintai. Ustadz Salman tak menjawab dengan kata-kata.
Ia hanya mendekat, menepuk kepala Alia lembut, dan menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Hari itu, Alia menangis bukan karena terpaksa, tapi karena hatinya akhirnya pulang. Beberapa minggu kemudian, Alia benar-benar berubah. Ia mulai mengenakan hijab syar'i, mulai belajar fikih wanita, bahkan ikut dalam kelompok kajian ibu-ibu muda di desa. Warga kampung mulai berhenti membicarakannya, bukan karena takut, tapi karena mereka melihat sendiri perubahan itu nyata. Tak dibuat-buat. Dan di suatu malam yang hening, Alia duduk di teras rumah sambil menatap bintang. Di sampingnya, Ustadz Salman meminum teh hangat. Tak banyak kata, tapi suasana terasa penuh. Alia berkata pelan, "Pak, aku pengen punya anak." Ustadz Salman menoleh. Wajahnya terkejut, tapi matanya hangat. "Insya Allah, doakan ya, semoga Allah percaya sama kita untuk titipkan satu makhluk kecil ke dunia ini." Alia tersenyum, lalu menangis. Tapi kali ini, bukan karena luka. Tapi karena ia tak menyangka, pernikahan yang dulu ia anggap kutukan, justru menjadi pintu ke surga yang selama ini ia tutup sendiri. Waktu berjalan tanpa bisa ditahan. Pernikahan Alia dan Ustadz Salman kini telah menginjak tahun keempat. Tak terasa. Tak ada pesta, tak ada perayaan mewah, tapi rumah kecil mereka kini tak lagi terasa sunyi. Bahkan tanpa satupun kata, cinta, diucapkan tiap hari, tapi semuanya terasa utuh. Alia kini benar-benar berubah. Ia bukan lagi gadis yang senang berkeliaran malam dengan makeup tebal dan pakaian ketat. Ia bukan lagi anak yang melawan orang tua, karena merasa dirinya tahu segalanya. Ia kini adalah seorang istri yang lembut, sabar, dan berwibawa. Setiap pagi, ia menyambut suaminya dengan teh hangat dan senyum. Setiap malam, ia menanti di serambi dengan kitab kecil di tangan, siap menanyakan makna ayat-ayat yang mulai ia pahami dengan cinta. Dan ya, kini ia juga mengajar. Bukan di musola, tapi di ruang tamu rumahnya sendiri, untuk anak-anak kecil yang ingin belajar huruf hijaiyah dan hafalan surat pendek. Setiap kali satu anak bisa membaca satu ayat baru, ia tersenyum, karena seolah-olah dirinya yang dulu ikut terbebaskan sedikit demi sedikit. Namun suatu malam, saat mereka selesai makan malam, Ustadz Salman tiba-tiba terdiam agak lama. Alia menatapnya dengan khawatir. "Pak, gak enak badan?" Ustadz Salman menatapnya. Ada kerutan di dahinya, tapi bukan karena sakit. "Aku mau jujur soal satu hal, Alia," ucapnya pelan. Alia berhenti. Tangannya yang sedang memegang piring, menegang. Ia menatap suaminya lekat-lekat. "Apa?" Ustadz Salman menarik napas panjang. "Dulu, waktu aku minta kamu dinikahkan denganku, aku gak sepenuhnya yakin kamu bakal bertahan. Aku bahkan siap kalau kamu akan bercerai dariku setelah 1 bulan. Alia terdiam. "Tapi waktu pertama kali kamu nulis catatan dari pengajianku, waktu kamu duduk diam di musola, walau kamu gak bicara, aku tahu. Aku tahu hatimu masih hidup. Dan aku ingin jadi orang yang sabar menunggu hatimu pulang." Alia menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak menjawab apapun. Ia hanya mendekat, dan bersimpuh di pangkuan suaminya. Ia peluk tubuh tua itu erat-erat, dengan seluruh rasa syukur dan air mata yang selama ini tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia menangis, sambil berbisik. "Aku gak tahu, hidupku akan jadi apa kalau gak dipaksa nikah sama bapak waktu itu. Yang dulu aku anggap paksaan, ternyata cara Allah menyelamatkanku. Dari diriku sendiri." Beberapa bulan kemudian, kabar bahagia itu datang. Alia hamil. Seluruh kampung ikut bersuka cita. Ibu-ibu pengajian yang dulu mencibir, kini datang membawa kue dan doa. Bahkan anak-anak kecil yang belajar mengaji di rumahnya, ikut bersemangat karena akan ada adik bayi dalam keluarga Ustadz dan Bu Guru Alia. Dan saat bayi itu lahir, tangis kecilnya menggema di ruang bidan desa. Seorang bayi perempuan mungil dengan kulit putih kemerahan dan suara nyaring. Alia menangis memeluknya, lalu memeluk suaminya. Dan saat Ustadz Salman mengadzankan bayi itu di telinga kanannya, seluruh kenangan pahit Alia di masa lalu seperti luruh, tenggelam, dan hilang bersama gema suara adzan itu. 7 tahun kemudian, sore hari yang hangat, Alia duduk di bawah pohon mangga depan rumah. Di sampingnya,
Duduk seorang gadis remaja berjilbab merah muda, menangis terisak. Gadis itu anak tetangganya. Ia datang karena bertengkar hebat dengan orang tuanya. Ia merasa hidupnya dikekang, dikendalikan, dan tidak dihargai. Ia ingin kabur dari rumah. Alia mengusap air matanya. Lalu dengan suara pelan, ia bercerita. Tentang dulu ia yang juga pernah menangis, karena disuruh menikah dengan pria yang bahkan tak ia cintai. Tentang bagaimana ia pernah merasa hidupnya berakhir di hari pernikahannya. Lalu ia menatap gadis itu, dan tersenyum. Kadang hal yang kita benci, ternyata adalah pintu paling indah yang pernah Allah buka buat kita. Dulu aku merasa dikubur hidup-hidup dalam pernikahan. Tapi sekarang aku tahu, ternyata aku diselamatkan. Gadis itu menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Ia tak berkata apapun, hanya menunduk, dan memeluk pelan tangan wanita yang kini ia hormati sebagai panutannya. Dari jauh, terlihat Ustadz Salman keluar dari rumah membawa gelas teh. Rambutnya mulai memutih. Jalannya tak secepat dulu. Tapi senyum di wajahnya masih sama seperti dulu. Senyum yang penuh ketenangan. Senyum seorang lelaki yang dulu dicaci karena menikahi gadis muda, tapi kini dicintai karena telah menyelamatkannya.